Tidak pantas bagi orang yang bertetangga di masjid kalau sholatnya tidak di masjid itu. Pukulan teng ya, tak ke masjid. Anak apa? Jangan boleh pakai Ramadan takut dong. Ya tahu. Tanah. Ya toh. Masuk rumah ke masjid. Jadi aku pakai Ramadan takut dong. Ya tahu. Sudah no. Jadi gue ini apa tak ke siapa aja. Menjadi sahabat, ada sahabat aja. Bangun cawan gue cetak sekali ya. Apalah arti sebuah nama, Pak, kalau tidak sesuai dengan nama? Hanya meribut, nang ada apa? Hanya masalah nama, tangkap polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mun seandi keputusan Allah senetapaki Allah, atau seandi keputusan Allah semoga Allah siapa kira yang jadi ronore lagi kira. Jadi umbian ini umpama pas saya mangken umur 40 tahun tarik mulai bos tarik mulai sampai umur sebitak tanya aman dulu umur sebitak sampai tarik mulai seret kau sudah bolong yang paling das kededungan usaha popoen jadi nah pas sampai saking ini sampai usaha popoen sampai ngeloleh tuh di nana mau mati enggak paling bukti itu dia bucok karena tidak bisa gerak kan, tidak bisa gerak di sini sampai luka semua dulu enggak lah mati weh mulai dulu oke itu lagi yang terlanjur umur sehat boleh kalau tahu nggak lancar rezekinya. Badan di apa mungkin lancar ngomong. Allah, matanya aku saya sekali. Dulu posan. Bangun nggak akan pakai sebenarnya. Kalau ada oleh pakai kelemar, pakai masih belum kan menuju akan doa nih kok. Wes, para ramu sudah belum menjadi. Jadi yang ada masa aktifnya itu umur adalah manusia, jin dan malaikat. Yang lainnya tidak ada. Nah, kira-kira berapa umur yang ditentukan oleh Allah untuk manusia? Untuk umat Nabi Muhammad ternyata tidak terlalu panjang, sekitar umur 60-70. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara umur 60-70. Dan sangat sedikit orang yang melebihi 70. Jadi biar menteri dalam pas ke betong bola masuk ke sesekoni. Berarti masuk ke sesekoni jarang. Ambian berumur lebih betong bola. Belum bola. Mungkin terlalu. Senang bola. Aku. Kemudian bola. Satos. Allah Akbar. Tak dok mati sekali. Tapi kemarin ada jamaah haji tertua di Indonesia itu Pak Mekasan, umur 109. Pak Harun namanya. Tapi alhamdulillah kembali sehat. Banyak yang muda-muda meninggal. 109. Oh, lanjut. Tak 109 apa 109 kelepai kok lah. Ikuti Google. Pak, udah.
111 apa 111? Mohon maaf, saya agak lupa. Oh, bukan agak lah, lupa. Pokoknya lebih 100. Lebih 100. Memang ada berlebihan nih kan orang jadi rono si ada puan sakon lo yuk. Lepuan tanah, roa bengket lo yuk. Kalau kita ada aja peninin ban yuk. Ini pemerintah. Nanti pemerintah. Udah yang gini kok umpama deki pak pindah keluar pas ada tersebut kerkingan seteretanan ada puan bengket, ada puan anu dari lah. Ada orang tua aki mate tapi kerimpian ke TV. Nyaman. Tanya mah ketimpian lakolak TV beli TV. Mau nyari kok. Jadi kita indah itu hidup karena bersama dan berbeda, betul? Andaikan kita hidup itu sendirian tidak enak. Andaikan kita hidup itu satu profesi tidak enak. Saling bersaing. Maka ini ada berbeda. Boleh juragan, boleh si mandor, boleh si bapak pekerja, dia boleh si tukang pidato, boleh si nempuh terbang, pada kiai MWCNU, pada Nora, ini kerja punya. Alhamdulillah. Karena beda profesi, boleh sampean saling mengisi. Nika senengan ini. Oleh karena itu kita itu diatur oleh apa yang disebut dengan etika. Etika itu akhlak, akhlakul karimah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, saya mau menjelaskan tentang ilmu dasar. Anak buahnya sampean itu. Tidak ada punya orang makan. Saya mau menjelaskan tentang ilmu dasar. Kenapa ilmu dasar? Karena ini di tauhid sudah dipelajari sejak kita masih SD MI. Sifat yang wajib bagi Nabi itu kan ada 4, bener? Nggak tahu lah. Tahu tak ada. Sifat si wajib kayak keandik Nabi ini kepada setong. La haula wala quwwata illa billah. Ini satu kesembilan kan? Enggak. Sifat wajib Nabi tak tahu deh. Oh bahaya itu. La haula wala quwwata illa billah. Pertama, pertama siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat tahu deh. Nah, yang gue lah tuh tanya lagi nih. Siddiq itu artinya apa? Siddiq kagak Android. Kan siddiq itu. Udah nggak jawab siddiq pan siddiq. Siddiq itu artinya dua. Amanah itu artinya apa? Dapat Oke, profesional dia itu. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi wahyu itu tidak ada yang tidak disampaikan dan tidak ditutup-tutupi, disampaikan semua. Terus yang keempat, fatona itu maknanya cerdas tapi lebih dekat kepada makna bijaksana. Bijaksana. Pertama adalah jujur. Kita ini bukan nabi. Bisa saja bukan penerus nabi karena kita bukan ulama. Tapi sifat yang dimiliki oleh nabi, bila mana kita lakukan, maka kita insya Allah akan masuk surga bersama rombongan Nabi. Amin. Satu jujur. Jujur ini saat ini sudah mulai banyak luntur. Bahkan banyak terbalik. Orang tidak jujur dipercaya, yang jujur justru disingkirkan. Wah, ada yang berdiri cermat ya berdiri. Lain. Tentang bodoh yuk no. Itulah terjadi juga.
Ya, jadi sekali lagi, salah satu tanda kiamat dalam hadis, bila mana orang yang tidak jujur dipercaya, justru yang jujur disingkirkan, dikhianati, bahkan orang jujur dimusuhi. Karena sudah lebih banyak kelompok yang tidak jujur. Kenapa yang jujur dimusuhi? Khawatir yang tidak jujur ketahuan. Bener? Nah, maka dari toh kuleban sambian itu harus menutup dan makin gak ditok sampai nerosakin apa yang terjadi. Bagaimana? Harus ada kaderisasi. Contohnya mun letas atas salah tak cukup, jadi ayo dipupuk, ditumbuh kembangkan sifat anak kau leban sambian si andi sifat jujur, coba lain tak jujur. Karena banyak makin banyak nak panika cetlakar sifat atau karakter aslinya itu jujur. Karakter aslinya itu jujur, akhirnya diberi contoh yang tidak jujur. Ini kareng sepo nih kapi ini kasih baca kelenon panjenengan gak dinto adalah contoh terbaik dan paling awal atau terdepan bagi anak. Lingkungan paling awal yang menghampiri anak itu adalah lingkungan keluarga. Paham? Paham. Makanya sambian menggule wanita montro nyaman tisa kantor wanita. Bila mana dalam kelompok-kelompok keluarga tak itu bagus. Jangan harap masyarakat nikah bagus. Moningi dalam kelompok-kelompok keluarga tak bagus. Kita kadang berpikir kalau jujur kita hancur, padahal jujur pasti selamat. Pun guluban sambian lecet pangucap, engkau dia pun berbohong nikah selamat. Justru berbohong nanti kalau ketahuan tak selamat. Contoh lagi, kuleban sampean dan kadang takok kok mempah dek dem maruya, kok mempah di beda iya, kok mempah beda iya, kok mempah beda iya pakai tawan. Berarti guru beradabu kok pah dek dem mon dek dem. Nika berarti yang dirahasia. Puntan dirahasia bagi beda rumah. Pada nembian andi mobil, andi supir pribadi. Dan kadang beda jeragan takok ke supir. Kenapa? Karena supir aja tahu dan lakon jeragan. Betul kan? Iya Pak, pimpinan jenengan hati-hati sama supir, hati-hati. Karena memang supir itu banyak tahu. Kadang kita sebagai juragan baru ada masalah dengan istri, curhatnya ke supir. Bener. Apalagi memang istri juga punya sopir. Akhirnya kalau ini istri punya sopir, bila mana iman kurang teman, bisa-bisa bermain dengan sopir. Maaf betul kapir kan? Terjadi memang. Oleh karena itu hati-hati. Kita kadang mau memberhentikan supir karena memang supir punya salah. Salahnya ini memang sangat keterlaluan lah. Kemudian di resign. Kamu resign, kamu harus berhenti. Kita takut, lah kok tak mampu aja. Apa? Harus tahu kepir. Dia tahu urusan saya di sana, apa tahu kepir. Kalau kita tidak punya salah, kalau kita memang tidak pernah punya rahasia, bambu.
Mau difitnah silahkan, ada bukti monggo. Tapi menurut yang jujur dia nyaman tenang. Sehari salah, sehari. Orang jujur itu kadang maaf pak. Orang jujur itu menganggap bahwa apa yang kita punya itu adalah merupakan titipan. Mau diambil monggo, mau diserobot silahkan. Saya dipercaya, saya laksanakan. Saya diberhentikan, saya siap. Kapan saja uang ini amanah. Ini hanya titipan. Nggak boleh saya ceramah. Mencari muncul, maju. Ada emak. Nggak boleh mangkat mencari muncul. Ini kan ada 5 hari ini ngejebak. Tidak boleh. Kantor udah digoncang-goncang, ya yuk laksanakan sebaik mungkin. Dan dari goncang, mudah amat. Paham ya? Jadi ketika memang sudah diambil oleh Allah, yang Allah yang punya. Ketika kita diberi oleh Allah, dititipi, ayo kita jaga titipan Allah. Persis enak hidup itu seperti tukang parkir. Ketika ada mobil Alphard diparkir, ya tidak terlalu senang. Kenapa? Bukan punyaan saya. Ini hanya titipan. Benda pickup yang tidak merengut. Kenapa? Coba ditang dulu. Galak bersandi, ya lah sih. Apa? Benda bahasa ni kau berharap. Dari ceruk betul apa pegel boleh negara. Mundur. Oh. Jelas sih? Ya untuk apa kita terlalu mempertahankan apa yang kita punya? Jabatan, kenapa boleh pun takmir masjid tergenting. Padahal ikat kok karamatnya relak kok. Ibajan. Kesalahan gimana? Betul. Kalau saya ini punya prinsip saya ini, mohon maaf kalau salah. Begini, emas itu walaupun kecil dimasukkan ke toilet tetap emas, tetap punya harga. Tapi uang 1.000 rupiah walaupun dibawa helikopter tetap 1.000. Betul. Tipu dengan sambian sampai kadang-kadang cari muka begini. Kalau memang dia tidak berkualitas di hadapan Allah, tetap nanti akan hancur dan turun sendiri. Walaupun kita dizalimi, tapi kalau kita berharga di hadapan Allah, suatu saat pasti derajat kita pasti naik. Wah, tegang dari bagian pakai. Tidak usah kami yang terlalu mengejar-ngejar. Bun malah bisa makan arwah. Maju. Ada bukun bakunda iman pakai seher. Kiamat. Ampun ini. Engkau bambu ni. Ya, iman. Go. Anu nenek kau jangan anu kau awak itu kebesaran. Bersana. Anjir. Ya sih. Apa pun jangan orang itu kan. Kiamat. Mengan menurut sangka mempertahankan harus begini. Nah, pagi omset berjenam buang. Paham? Itu akhir terlantar rezeki. Jangan terlalu merasa memiliki. Karena kita kalau terlalu merasa memiliki, maka kita akan semakin berat untuk kehilangan. Iya kan? Ini milik saya, ini milik saya. Ini kaum saya, ini kaum saya. Itu berat, kenapa? Semakin takut kehilangan. Ada mumpah hambu, ada mumpah tado, ada mumpah salah orang. Semakin berat kita, tidak usah. Semua itu bukan milik saya, bukan milik kita, milik Allah. Jadi, alhamdulillah kelangkong ya Allah, ijaga. Karena jampon jadikan. Benar baca karena.
Betul. Mengani kan nyaman tak nyaman nanti. Sempet tak sempet. Mengani ki sempet ki goreng apa ya? Nah, tengah. Sudah. Melanjutkan kedua. Lanjutkan kepada yang kedua. Yang kedua adalah dari Siti Ama. Sekali kita diberi nikmat oleh Allah, sekali kita diberi jabatan oleh Allah, semampu kita harus profesional. Harus profesional. Kita itu harus profesional. Jaga amanah ini sebaik mungkin. Jangan sampai memalukan. Itu hebat. Buat dening ilmu apa itu? Ning leadership, drag man and drag place gitu ya. Bahwa tempat orang ini kan profesional, ini berdekat dengan Nabi TV, dengan nikah, berarti kita punya profesional begitu. Padahal dia kadang boleh sampean tak lidir. Ilmu nikah tapi anak kau nih nikah. Ada sembuh. Mungkin alhamdulillah. Saya ini kan sarjana agak gimana? SAG, sarjana agama. Dan alhamdulillah sekarang dimandat untuk ngajar agama. Kan linear kan? Alhamdulillah. Mulai sertifikasi kan? Jadi belum sampai begitu. Munduk tandi pun apa? Sistem akademik tapi munduk pengajar bagus. Makanya belum sampean nggak itu hari mangket. Panjenengan ketipa umpama. Wahai para bapak yang se-server dengan saya. Panjenengan ketipa untuk profesional. Pak, apa SPP berapa? Berapa ibu? Ya. Pak, berindihan, minta apa? Bersombongan, berapa 2 sekat ibu? Ya. Profesional gitu. Pak, indihan, apa? Sombongan menodok. Membahagiain mahmudah, maka baik menodok. Ya kan ayah itu melindungi dan memberi belanja. Betul? Melindungi dan memberi belanja. Kenapa? Karena ayah itu mempunyai kelebihan secara fisik dibandingkan mereka. Ibu-ibu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pimpinan para wanita. Jadi laki-laki itu adalah pimpinan para wanita karena laki-laki itu punya kekuatan fisik di atas wanita. Dan kenapa disebut pimpinan? Karena laki-laki itu bisa memberikan belanja. Yuk, makin kajian fikih sekejap sebuni. Nah, dalam ilmu fikih KDRT itu tidak bisa mengajukan perceraian. Itu jurisprudensi Islam. Jadi tidak bisa nuntut perempuan. Tapi kalau belanja, tidak memberi belanja sampai 3 hari saja, itu sudah bisa mengajukan tuntutan perceraian. Mau bikin namanya pendapat leres ini. Tapi KDRT tidak. Mau anuan sampean tidak. Tapi mau belanja. Kalau ruwet karena mata-mata nyaman keberadaan. Ya, kenapa ini disampaikan oleh ulama? Karena kita sebagai suami harus punya tanggung. Ada kecuali. Kecualinya apa? Ada kesepakatan yang bagus MOU antara suami dan istri. Contoh, engkau lepak lele. Kalau gua kebun, gua toko kita bangunan. Aku nganu karep takok batang gerigi saya gitu. Pas ngocak sini, 3 mas embian lembab di sehat, embian sabulan saya gula. Keng gula mak sehatan buat sampean. Dung dedung. Gula sabulan sana. Leh goreng bini deh jadi ya. Jadi ya kira-kira
gula menyenake nempian. Wah, mana nak ini? Gula ngapain? Karena yang laki ini kan manusia merjeki, belum tentu bah nemu mana, terus bang. Wah, ini ngaji. Ada mabuk. Mondar mah. Umum berada yang laki antara rokok itu. Ngabot, jangan pakai jenak kau. Lemon laki guna rokok mulu. Kita mang hijau dulu. Guna rokok mulu. Tengok, binin saya begini. Ini curhat sebenarnya. Curhat mas. Tak ketondu. Apa mak? Besok bu, boleh saya bangun dia. Ini kasih kuncian kada, ini tadi baru manis. Ini kan ngampong, yuk kuncian mau matu yuk. Wah, si kuncian wah tua. Kemudian ngampong tadi baru manis. Ada teh lu sih. Jadi setahun nanti hibur yuk, mana mau tahu. Orang dah lontong. Jadi ngaji. Bini nomor 2 lihat. Saya sampai apa serampas ke bini sepertam. Jari ya. Mangkana mayun pada yang tari lontong. Dari rumah. Betul ya. Hari na pada yang tari. Jualan tom menonton daripada nonton lah. Muni kantong boleh sejam ya sejam. Pon. Ya, enggak. Apa nama pangerannya monotor ya? Oh ini gimana? Oh nabi ini tak pidato yuk. Bawa beri kena. Kau ini ngaji ya? Bermian mun pasang korang, mayu norok kagak di baru mana? Apa iya sama pakai lapan tahun tu? Aku enggak dah, bentar di sebelah kok. Padahal aku nanya dia ni tak benar. Dia ngerokok. Jadi belanja ini kan ini. Ini orang yang belanja ini kan. Ini kan adalah tugas yang aku nak. Jadi belanja itu adalah tugas yang paling dasar bagi suami. Contoh lagi perempuan. Ketika diberi amanah menjadi seorang ibu, hati-hati. Kenapa? Al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Sebelum ada pondok pesantren di Madhorosi ya. Sebelum ada lembaga pendidikan yang ada di sini, lembaga pendidikan pertama itu adalah ibu. Bila mana ada seorang ibu tidak bisa mendidik anaknya, itu jangan harap bahwa anaknya akan menjadi sosok yang bisa didambakan di masa depan. Terus kemudian dia tanya, saya boleh nih kaki, saya boleh tak manajer, saya ini buta huruf, apa bisa mendidik anak? Mendidik itu tidak harus dengan verbal. Kuliah sampean mendidik tidak harus dengan bahasa, tapi mendidik itu yang paling hebat dengan cara memberi contoh yang baik kepada anak. Kenapa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tubuh itu, contoh baik itu akan lebih efektif, lebih nyentuh kepada hati daripada hanya bahasa lisan. Makanya Gusti Nabi apa beliau itu dalam waktu yang sedemikian singkat, Nabi Muhammad itu kok sudah sukses dalam dakwanya. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau dalam sejarah disebut 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa kok sampai sekarang Islam menyebar kemana-mana? Walaupun tidak nomor 1 di dunia, tapi sudah hampir. Walaupun tidak nomor 1 di dunia, tapi sudah hampir.
Dunia lo ya, mending Indonesia nomor 1 Islam, tapi dunia tidak. Kenapa Islam itu semakin banyak melebar? Bahkan banyak orang yang dulunya anti-Islam, membenci Islam, mencaci maki Islam, semakin benci kepada Islam, akhirnya semakin meneliti dan akhirnya masuk Islam. Kenapa? Ternyata banyak masuk Islam mengkaji tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang dipuji dari Nabi Muhammad itu adalah bukan kekayaan, bukan ketampanan fisik, tapi akhlak Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena yang paling berkesan itu dalam kehidupan itu adalah akhlak, benitunya. Orang ini kamu guna buat itunya mana? Benitunya orang apa sah? Betul? Apalagi yang kaya-kaya pamer. Kepun akhlak pameratin. Akhlak ditambahkan. Pasti orang bangocak lebur senang manis. Wah, Rasulullah Muhammad. Kawan, ayo guluban sambian. Jadi apa saja, ayo berusaha profesional. Saya ini tidak bisa profesional, ya belajar. Karena ada orang ini kasih ambu belajar. Mau orang ini ambu belajar berarti ini butuh ambu, Pak. Berarti asli butuh. Jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Semakin kita belajar, semakin tahu kekurangan kita. Kullama zada jahli, kullama zada ilmi, izdada jahli. Ketika aku bertambah ilmuku, aku tambah, aku ternyata semakin merasa ternyata aku semakin bodoh, beri semakin alim. Kemon orang yang ngoda alim, guru berarti bodoh. Kecuali pacet kengjet alim bongku. Nah ini Gus Bahak. Gus Bahak sering bilang saya ini alim, kata Gus Bahak. Kenapa? Orang biar tidak bingung mencari jawaban dari sebuah pertanyaan agama. Satu contoh, dokter spesialis itu pasti bilang, saya dokter anak, saya dokter spesialis paru. Bukan sombong itu, meneori sering-sering dia tahu, jangan tambah ke sampah, begitu dah. Sesuatu tidak mudah. Khawatir kita bertanya ilmu agama tentang permasalahan agama, bertanya kepada orang yang tidak punya pemahaman agama. Akhirnya apa? Fa'aftau biwairi ilmin. Akhirnya mereka itu memberikan fatwa tanpa berdasar ilmu. Kalau tidak berdasar ilmu, apa yang terjadi? Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Elang podcast menurut. Nomor kelak. Tabligh itu menyampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Makanya Nabi Muhammad gak ditohuk laku pada Rabu. Orang itu saksi hati. Ingat saya. Apa Nabimu itu sudah menyampaikan semuanya? Sudah. Faqad addal amanah. Nabi sudah addal amanah. Nabi itu sudah melaksanakan al-amanah. Wa ballagha risalah. Nabi Muhammad itu sudah menyampaikan risalah kenabian, sudah tidak ada yang ditutup-tutupi. Embian mun rooni agama neja ingat napa bisa sambian mun oning esena Al-Quran dipelajari, esena hadis dipelajari. Embian mun ta oning sambian tengkuteng kana orang anem. Ampun lah. Orang anem seseken. Mun ngamus lere taning tero ja. Tak bisa ulah. Mohon maaf, saya tidak bisa ditiru, hanya saya bisa meniru. Saya tidak bukan orang yang patut diikuti, tapi saya akan mengikuti. Musia. Kula ni kata ngarang, tapi kula kerongi rengan. Benar. Saya ini hanya bisa mengikuti, belum pantas untuk diikuti. Kalau Anda mau bertanya kepada saya, malah justru saya ingin bertanya kepada Anda. Yang mangken sampean, mbian mak bah pidato mun just tahu, mun pidato mah ayo. Karena pidato menika ada tema. Beni tema ruwet ya. Tema ruwet yang seblukan. Diangkat sebuah tema ini, Maulid Nabi. Ya itu sudah yang akan dijelaskan. Tapi kalau permasalahan agama itu luas, harus bertanya kepada orang-orang yang ahli agama. Salah satu contoh al-alim al-alama yang wafat
Ikhtikadin Tok Yahya Khatib Habibullah, semoga ditinggikan derajat beliau di surga. Ini orang alim lama tersepo sido giri. Jadi kalau beliau membahmui tamu yang beliau ada boleh sayang kaki lap lah bodoh amun kan ngit kan ponakan sing ngatut kok ako yang kaiket termasuk bunder kan walang yang kaiket tak sarang dia hotel bini macam gini gun kopi mano jika oh tanya aku mau yang kaiket ngit mau nembiangkan tangan kaiket tak jadi pada tak tahu sayang kak sama paket Allah alhamdulillah. Pada bulan pesantren ada iklan itu demonstrasi baca kitab kuning dari santri-santri. Ada penanya, ini dibaca apa? Rofa. Kenapa? Jadi fa'il. Tanda rofanya pakai apa? Pakai dhamma. Kenapa? Begini. Oh, dalilnya. Ropak. Kemudian penanyanya bilang, mungkin ada wali santri yang mau mencoba, silahkan. Dia sedang. Dia tak tahu. Pelajari aku. Paling ini gue yang depanku. Locer tangan apa ini? Ikut locer jadi mana? Locer. Ini kan bau tuh. Locer. Ya pada bulan di kejadian di Tompok ini kan perpaan wisuda tahfidz Quran, ada seorang ulama dari Mekah hadir. Dia juga Habib Abdullah, sebiasa rabu-rabu pesantren nggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Pas tukang terjemahan tak rabu. Akhirnya beliau tanya kepada saya, Ban bisa tarjim, jadi mau tarjim bisa ya kuat. Aku bahasa Arab tapi enggak rem. Kok mau tak bisa, gengsi. Mau tak bisa bahasa lembut. Ditunggu-tunggu mutarjimnya ada datang. Mutarjimnya kalau tidak keliru Kefarum Dardiri dari Ruber, alumni Sidogiri. Dia kata aja ada bu dari rumah sanggup awak enggak boleh insyaallah sidi ya pas ada bu kenggula lembat tekun setong takut naku hari sewa gua tak tahu kada dah ngerti tapi kalau kemarin makin nerangak aku nak ngunggur Habib tak tahu dia. Jadi apa yang saya jelaskan itu benar apa tidak Habib pada tak tahu. Saya bapak benar tak tahu. Jadi kalau lewat modal ini kan berarti pemain apa jangan kon. Langsung udah mau sepau lagi. Cengmel di YouTube boleh ngetek tak kau salah. Ada di YouTube itu ada. Jadi wisuda tahfidz Quran Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah yang keempat kemarin. Guru bantu bulan nerjemah. Kita tahu. Guru mah ngucap, "Durung mau terjemahnya." Mata nitar dia. Nanti lulus. Orang bacaan enggak. Mangkat kok. Sama seperti saat ini, ada yang negur saya, gimana ceramahnya sambiang kok begini-begini. Ayo sambiang yang ceramah. Tak nama kan? Kenapa saya diundang? Jadi kalau sahabat beban penting lah. Paham ya? Yes. Lemonin 50. Lolos set lah. Terakhir siapa udah 30. Bisa nggak cuma kopi maju? Kalau 50 atau kalau bodoh. Oh, mana tambah? Bahan biasa awan jual lu. Pak menurut minta ibu.
Yes, iya, iya kota Laban mama. Lampu sen kiri belok kanan. Lakon apa anjir yuk? Oh, dia mana ya orang lampu sen kiri belok kanan. Gigir nak. Ada jadi ya. Dicegat polisi. Kau tidak pakai helm bu? Mohon maaf saya tidak tahu kalau ada sampean. Polisi repot. Tidak bisa bu, harus ditilang ini. Wah, mau ditilang. Saya mau masak ini. Anak saya lapar, suami saya lapar. Mau tanggung jawab kamu? Laban, kan makan bu, kan makan bu. Nah, terakhir, cerdas fotona. Cerdas itu bukan berarti dia memiliki pengetahuan dengan buluban sambian ilmu itu, tidak. Tapi apa? Bijaksana. Bijaksana itu apa artinya? Ada sesuatu yang dibalik pengetahuan. Itu namanya bijaksana. Diberi contoh yang begini. Adil itu tidak harus sama, itu namanya bijaksana. Jadi adil itu tidak harus sama. Anak sampean yang sudah kuliah dibelikan motor, sepeda motor maksudnya, dibelikan motor. Kalau sampean adil, adiknya yang kelas 6 SD tidak harus dibelikan motor. Kamu tak, ini adil harus sama, tidak. Itu namanya tidak bijaksana. Paham gitu? Ya lagi sepeda onten bu. Mana ada tak ada terakhir. Senikah. Contoh kesalahan yang diperbuat oleh seorang orang yang punya pangkat tinggi, kesalahan kecil dianggap besar. Sama juga murid dan ustadz cara menindak beda. Murid Andi salah, santri Andi salah. Di keamanan memancing, yang ngurus tak jauh memancing. Aduh, tadi memancing. Apa viral sih bu? Jangan memancing panggil, karena mereka itu adalah orang-orang yang memegang amanah. Tanyakan Ustadz ini kan biasanya memberi contoh. Pas melanggar sini kata pokol dari contoh Allah ketakjub. Orang bener kan mau nembian jetak nengator kore nembian bayi si madin pesantren nuk pakai sembilu nuk nyengit kok kata ada tuh. Tapi kalau murid santri bedanya benar apa anjir ya, mak pas bisa melanggar bermetik pesantren baik. Oke, udah gua. Tindakannya apa fisik, macam bersihin WC, toilet, jeding bersihin. Dia nih nggak mau ustad coba apa bersihin jeding. Makanya kadang pesantren itu untuk pelanggar itu bila ustad ada mahkamah yang lebih tinggi gitu. Ngerti nggak? Paham nggak? Mengenai jadi guluban sambian umpama anak ini menaiki mobil, bahkan menaiki mobil tapi segini bajir menaiki mobil ya gak banyak apa yuk serong nyetir deh jauh dikal gula tak kok mati tak harus besar pas guluban gula ini kamu pak kakak akan mari melihat tapi ada ini kamu cek melihat tidak rumah guluban mati jadi tak mati. Paham gitu? Sepenting lah mau doa akin pemondo pada embian dia tak buat 3-5 tahun yang akan datang jangan dipikir sekarang, karena kita ini belum tentu kita akan hidup sampai besok. Cita-cita boleh, harapan boleh, berdoa harus, tapi menentukan jangan dan memastikan jangan. Kok 5 tahun negeri? Iya, 5 tahun lagi duda emak jauh kan dekat buat searif lakunah tanikan. Makanya gula berharap masjid makin bandingkan sakit buat yuk dan toju rasa ni toju lah itu ban mulai gede mancing dah ya
Oh ya Allah, orang melulu sesalah. Makanya gue berharap ini penyelenggaranya adalah masjid, betul? Maka ini penyelenggara karena masjid, kita harus punya kewajiban moral untuk memakmurkan masjid. Nih kemon gun molotan nih kebahram mingak ikan ini masjid, tapi masjidnya sepi. Ini berarti pengajian ini gagal. Gagal. Karena kita mengadakan Maulid Nabi di masjid, artinya apa? Masyarakat biar ke masjid. Janganlah. Pak sanggup gay, saya ini kerja di kebun. Jadi mahri bakun di kebun nih. Insya Allah kudu kebun. Duhur asar monggo silakan di kebun. Itu kewajiban. Kemudian berlaku buat pemerintah. Kemudian maghrib mulai ya masjid. Bojong kan kok. Apa bagi perjalanan Roma? Ingkiran. Ken la solata di jaril masjid illa fil masjid. Tidak pantas bagi orang yang bertetangga di masjid kalau sholatnya tidak di masjid itu. Pukul nenteng ya. Tak ke masjid dah. Kenapa? Saya boleh bagi Ramadan takut dong. Ya tahu. Tanah. Ya tor. Masuk rumah ke masjid. Saya bagi Ramadan takut dong. Ya tahu. Tak no. Jadi gue ini apa tak ke siapa aja. Menjadi sahabat. Ada sahabat. Bangun jangan boleh cetak sekali ya. Apalah arti sebuah nama Pak kalau tidak sesuai dengan nama? Hanya meribut, nang ndak apa? Hanya masalah nama tangkap polisi. Ompam ayo. Turun ompam. Jadi kalau sampean apakah arti sebuah nama? Biar muslim, iya, mukmin, iya, sholat enggak. Apa ini? Biasanya orang andi ilmu, andi pengetahuan tapi tidak dilakukan itu bahaya. Wa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli umbatil wasan. Orang andi ilmu kenda ia malakin la tahu jak bajang wajib kenda bajang mu'adzabun min qabli umbatil wasan. Besok itu di hari kiamat akan disiksa sebelum penyembah berhala. Jadi orang yang Islam kita disiksa, si Islam kita laksanakan kependong nggak ada. Kenapa? Sudah tahu kok bahwa sholat itu wajib tapi tidak diamalkan. Kalau mereka kan letak tahu mereka letak misalkan ya Pak, kon masuk bener semoga dapat hidayah kita, amin. Digulakan sampean oleh hidayah. Hidayah itu tapi mohon maaf jangan ditunggu tapi dijemput. Kalau menunggu bahwa habis fasahduni ahdikum, mintalah kamu, berusahalah kamu untuk mendapatkan hidayah ahdikum, aku pasti akan memberikan hidayah kepada kalian. Hidayah itu murni hak prerogatif Allah, bukan kita. Nabi Muhammad saja pernah ditegur oleh Allah karena berusaha seluruh keluarganya akan diberi hidayah, mau masuk Islam semua, masuk Islam. Tapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu itu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada kamu, kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah pasti akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk orang yang dikehendaki. Al-Fatihah. Acara berikutnya ada MC biasa. Yang boleh ngebadak ada. Acara berikutnya ini masih ada sambutan, masih ada pembacaan sholawat dan doa. Kenapa saya diawalkan? Karena saya mau pindah dan di situ yang undang pertama. Jadi tolong hargai jeripayah panitia, jangan pulang dulu. Bacaan insya Allah sambutan tidak begitu lama, sholawatnya juga begitu. Pas doaan
Orang ini kemun kita mari doa, guru berarti kita milu paten. Jadi bulan ini kan gitu anu guru parot ya. Tidak peres. Jadi paten kemudian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, bukan tidak mau bersalaman, tapi boleh keburu salaman ateh daripada seteretanan pada masuk surga bulan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang